بسم الله الرحمن الرحيم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Luruskan saf dan dapat isi masih saf yang masih kosong. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamdah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqa fasawwa binarin talawwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu akramul khalqi ala rabbi wa atqa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi a'immatil huda wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil multaqa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar ma labba mulabbin wa kabbar, Allahu akbar ma hajja hajjun wa i'tamar, Allahu akbar ma dhaha mudahhin wa nahar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang sangat-sangat berbahagia buat kita kaum muslimin. Hari ini adalah hari bahagia kalian, kita kaum muslimin. Maka berbahagialah, bergembiralah dengan datangnya hari Idul Adha. Sungguh tidak ada hari yang paling agung di antara hari-hari Allah kecuali hari Idul Adha, Yaumul Nahr wa Yaumul Hajjil Akbar. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala Yaumul Nahr, thumma Yaumul Qar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari Nahr, yaitu hari Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah, dan juga setelah itu Yaumul Qar, hari ketika jamaah haji mereka menetap di Mina, mereka melaksanakan lempar jumrah mereka. Ayolah muslimun, apa rahasia di balik betapa agungnya hari-hari ini? Tentunya hari ini terkumpul semua jenis ibadah yang sangat agung, terutama bagi jamaah haji di sana. Mereka melempar jumrah aqabah, mereka menyembelih haji mereka bertahan mencukur dan memendekkan rambut-rambut mereka. Mereka tawaf ifadah di depan Ka'bah, kemudian mereka melanjutkan sa'i baina Safa wal Marwah. Ditambah lagi dengan kita kaum muslimin yang tidak berhaji, di tempatnya masing-masing, di negerinya masing-masing, mereka menyembelih hewan-hewan kurban mereka taqarruban ila Allah Ta'ala, dan itu tidak terjadi kecuali di hari ini, Yaumul Nahr, Yaumul Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka siapapun yang menginginkan kebaikan, siapapun yang menginginkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhiratnya, maka hendaklah dia selalu beribadah kepada Allah Ta'ala, selalu dia menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, selalu dia menjadi abdullah, selalu dia berubudiyah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjauhi segala larangan-larangannya dan bersegera melaksanakan perintah-perintahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapapun kita, dimanapun kita, bagaimanapun keadaan kita, jangan sampai kita lupa innana ibadullah. Sungguhnya kita hanyalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang kelak dimintai pertanggungjawabannya, hamba-hamba yang kelak dimintai pertanggungjawabannya di dunia, dari amalannya di dunia. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Jika itu kebaikan maka baik pula lah akibatnya, dan jika itu buruk maka buruk pula lah akibatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah agar mereka beribadah kepadaku semata. Ayolah muslimin, ingatlah, siapapun kita, laki-laki maupun perempuan, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, semuanya adalah hamba Allah. Semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesusah apapun, segiat apapun kalian menuju
bekerja di dunia, kalian semuanya akan kembali dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kelak tidak ada seorang pun yang bisa lari, kabur, bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan datang kepada Allah sendirian. Tidak ada penolong pun sedikit pun. Tidak ada harta, tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada bapak. Semuanya menghadap kepada Allah sendirian masing-masing. Qala Allah Ta'ala, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani 'abda. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tidaklah setiap makhluk, setiap manusia di langit maupun di bumi illa atir rahmani 'abda, kecuali nanti datang kepada Allah sebagai hamba, sebagai Abdullah. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda, sungguh Allah telah menghitungnya sedetail-detailnya siapa-siapa saja makhluknya. Tidak ada satu pun yang bisa luput dari penglihatan Allah. Tidak ada kita lagi bersembunyi, tidak ada nanti kita yaitu lari dari hadapan Allah Ta'ala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan semuanya nanti datang kepada Allah sendirian masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau kita renungkan ma'asyiral muslimin, kita sebagai hamba Allah, kita lihat syariat-syariatnya, kita lihat aturan-aturannya, semuanya tujuannya adalah agar semuanya hambanya beribadah kepada Allah, menjadi Abdullah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menghambakan dirinya kepada Allah. Sebagaimana seorang hamba, dia selalu terikat, selalu terpaut hatinya kepada Tuhannya, dan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun saat ini kita di momen paling bahagia, momen bergembira, momen kita saling makan dan minum, memberikan makan dan minum, berbagi dengan satu dengan yang lainnya, dengan keluarga, teman kita, dan sesama kaum muslimin, namun tetap jangan lupakan ibadullah, yaitu ibadah kepada Allah. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda, ya mu'arafah wa yawmun nahr wa ayyamu tashrik iduna ahlal islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah, hari Idul Adha, hari Nahr, dan hari-hari tasyrik itu adalah iduna, itulah hari raya kita kaum muslimin, umat Islam. Wa hiya ayyamu aklin wa syurbin, dan itu adalah hari-hari makan kita dan minum kita, hari-hari kita bersenang-senang. Namun jangan lupakan dalam riwayat yang Muslim, dari Imam Muslim, Nabi juga mengatakan ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Hari-hari tasyrik, hari-hari ini adalah hari-hari makan, minum, dan jangan lupa hari-hari zikir kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah di hari-hari yang berbilang. Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan perkataan Ibnu Abbas, ayyamin ma'dudat adalah ayyamut tasyrik. Maka maknanya adalah berzikirlah, ingatlah kepada Allah di hari-hari tasyrik. Jangan lupakan Allah. Dialah Allah kita, Rabbuna Rabbul Alamin. Kewajiban kita adalah taat kepadanya dan tidak menentangnya. Kewajiban kita adalah ingat kepadanya, jangan melupakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara syariat yang disyariatkan di hari-hari ini adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Kita sering mengumandangkan Allahu Akbar, yaitu dari takbir, kemudian tahlil dan tahmid kita, baik secara mutlak, mulai dari sejak awal hari Dzulhijjah sampai nanti hari ke-13 hari tasyrik, atau takbir-takbir yang muqayyad setelah salat-salat kita. Namun sejenak kita merenungkan makna lafaz dari takbir, tahlil, dan tahmid ini. Dimulai dengan kita bertakbir. Janganlah kita terburu-buru mengucapkan dengan lisan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun luangkan hati kita sejenak. Berkholwatlah dengan Allah Subhanahu wa taala, berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala. Singkirkan semua hal-hal yang menyibukkan kita. Kemudian mulailah kita bertakbir. Rasakan dalam hati kita betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar fi dzatihi wa sifatihi. Allahu Akbar, dialah Allah yang maha besar, sifat-sifatnya dan zatnya. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Ta'ala. Allahu Akbar min kulli syai'. Allahu Akbar min kulli syai'. Dari segala sesuatu. Apa yang pernah kita lihat, makhluk yang pernah kita lihat begitu besar, atau yang baik bahkan dalam bayangan kita atau tidak dalam bayangan kita, semuanya itu masih lebih besar, jauh-jauh lebih besar dari Allah Ta'ala. Allahu Akbar min kulli syai'.
Allahu akbar min kulli makhluqat, Allahu akbar min kulli samawati wal ard. Bahkan Allah Subhanahu wa taala haruslah berada dalam hati kita dengan penuh ketakziman, penuh ketundukan, penuh kekhusyukan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bayangkan yaitu bumi, langit, bintang-bintang, bulan-bulan, bulan, dan juga matahari, dan juga langit yang berlapis, demikian juga bumi yang berlapisnya, bahkan kursi Allah yang sangat agung, bahkan arsy Allah, semuanya adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rasakanlah, hadirkanlah kebesaran Allah dengan lafadznya Allahu Akbar, bahwasanya segala sesuatu kecil di hadapan Allah. Kita manusia sangat-sangat kecil, malaikat sangat kecil, demikian juga jin dan makhluk-makhluk yang lainnya. Ketika kita merasakan bahwasanya Allahu Akbar, maka seluruh urusan kecil di hadapan Allah Ta'ala. Pekerjaan kita, kemudian kesibukan kita, dan hal-hal yang lain sebagainya, semuanya adalah Allahu Akbar min kulli syai'. Oleh karena itu, ketika seorang hamba merasakan besarnya Allah di hatinya, maka dia selalu segera menghadap kepada Allah Ta'ala, selalu bergantung kepadanya. Dia hanya butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dia selalu merasakan cintanya kepada Allah Ta'ala, selalu takut, berharap, dan selalu dia menghadap Allah Ta'ala dengan sepenuh hatinya, karena dia takut dia sebagai seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian juga kalimat tahlil la ilaha illallah. Janganlah kita terburu-buru atau kita hanya menikmati irama-irama lagunya, wal billah. Namun yakinlah, hadirkanlah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, hadirkan dalam hati la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang patut diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua sesembahan apapun dia, apapun bentuknya, siapapun dia dijadikan sembahan, semuanya adalah batil. Nafikan semuanya. Tolak semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah batil, tidak layak untuk diibadahi, dan tetapkan isbat satu saja, yaitu Allah dialah satu-satunya ma'budun bihaq. Dialah Allah satu-satunya sembahan kita. Dialah Allah satu-satunya harapan kita, menggantungkan harapan kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hadirkan itu dalam hati kita sehingga engkau akan terbebas dari seluruh makhluk, terbebas dari seluruh urusan-urusan yang menyibukkan kita, dan engkau akan terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan diiringi ilmu, dengan pemahaman yang benar. La ma'buda bihaqqin illallah, memahami kalimat tauhid dengan sebenar-benarnya, tidak menyekutukannya, selalu mentauhidkannya dengan hatinya, lisannya, dan anggota perbuatannya. Selalu dia meniatkan keikhlasan kepada Allah Ta'ala tanpa diiringi dengan kejahilannya. Demikian juga dia harus yakin ketika mengucapkan la ilaha illallah tanpa ragu sedikit pun. Kita yakin satu-satunya dialah Allah Rabbun Haqqun. Demikian juga ma'asyiral muslimin, penuh dengan keikhlasan. Ucapkanlah yaitu kalimat tauhid dengan penuh keikhlasan, dan inilah yang kelak akan bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala jannah." Orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia tahu ilmunya, dia yakin, dia ikhlas, maka dia akan dakhul jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Demikian juga ucapkanlah kalimat tauhid dengan ketulusan, dengan kejujuran hati. Jangan pura-pura kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan makhluk. Pura-pura kita taat di hadapan makhluk, padahal Allah sangat tahu hati kita paling dalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian juga ucapkanlah dengan penuh mahabbah, penuh kecintaan kepada Allah Ta'ala. Jangan benci kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan benci syariat-syariatnya, jangan benci aturan-aturannya, semua aturan Allah adalah baik. Demikian juga ma'asyiral muslimin, penuh dengan ketundukan kepada Allah, tidak menentang sedikit pun. Dan juga ma'asyiral muslimin, perlu kita qabul, menerima apapun yang Allah tetapkan untuk kita, baik takdirnya, aturannya, syariatnya, dan semuanya. Dan berlepas dirilah dari seluruh peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Dengan begitu ma'asyiral muslimin, ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalimat yang dengannya manusia diciptakan, bumi langit diciptakan, yaitu Nabi dan Rasul diutus, kitab-kitab diturunkan. Bahkan ini adalah kalimat yang kelak menjadi timbangan paling berat yaumul mizan, yang menjadi kunci surga, dan bahkan menjadi sebab-sebab seorang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian juga kalimat tahmid. Walillahil hamd. Alhamdulillah, hadirkan dalam hati kita, renungkan dalam hati kita bahwasanya segala bentuk pujian, segala bentuk yaitu pujian, semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Tidak ada bagian dari makhluk sedikit pun.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapkanlah alhamdulillah dengan hati, dengan lisan dan anggota perbuatan kita. Pujilah Allah setinggi-tingginya dengan sifat-sifatnya yang terpuji, sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada aib kekurangan sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sertakanlah dengan puncak kecintaan dan puncak ketundukan. Seseorang yang memahami alhamdulillah, maka dia akan merasakan apapun nikmat yang ada pada dirinya atau pada orang lain, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya lapang. Dia melihat dirinya, orang lain, semuanya dapat nikmat, itulah bagiannya, dan Allah Maha Adil, Allah Maha terpuji di langit dan di bumi, di awal dan di akhir, dan ialah Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah makna takbir, tahmid dan tahlil kita. Jadikanlah zikir-zikir itu benar-benar masuk, meresap di hati kita, bukan hanya dengan lisan-lisan kita atau hanya dengan irama-irama yang kita nikmati iramanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jadilah orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Siapa yang hatinya kosong dari penghambaan kepada Allah, maka pasti akan diisi dengan penghambaan dengan selainnya. Bisa dia jadi yaitu hamba-hamba dunia, hamba-hamba syahwat, hamba-hamba harta, hamba-hamba pangkat dan kedudukan, dan hamba-hamba yang lainnya. Kalau kita bukan abdullah, pasti kita menjadi abdu ghairih, wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga syariat yang mulia yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala di hari-hari ini adalah Idul Kurban, yaitu kita menyembelih. Maka bertakwalah kepada Allah ma'asyiral muslimin dalam udhiyah. Kerjakanlah sesuai nabimu, kerjakanlah sesuai sunnah nabimu. Pilihlah hewan-hewan yang terbaik sesuai kesanggupanmu. Berbuat baiklah kepada hewan-hewan ternak tersebut. Sembelihlah dengan cara yang terbaik dan bacalah Rabbmu. Demikian juga agungkanlah Rabbmu. Bacalah bismillah ya Allahu Akbar. Dan juga ingatlah bahwa udhiyah, penyembelihan ini bukan ajang untuk kita bangga-bangga. Saya bisa korban sapi, saya bisa korban kambing sekian ekor dan seterusnya. Saya bisa korban dengan hewan yang mahal, bukan. Ini bukan ajang pamer-pamer dan juga ajang bangga diri. Ingatlah firman Allah Ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta ataupun sapi-sapi ataupun kambing-kambing semuanya tidak akan sekali-sekali mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan daging-daging itu yang sampai kepada Allah. Allah Maha Ghani, Allah Maha Ghani, Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Namun ketakwaan, keikhlasan dan ketulusan itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ingatlah firman Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan menyembelihlah juga karena Rabbmu. Dan juga ayat yang lain, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku semuanya lillahi rabbil alamin. Inilah penghambaan diri kepada Allah ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai penutup, jadilah kita, siapapun kita, muslim dan muslimah, jadilah orang yang soleh, orang yang baik untuk dirinya sendiri, dan muslih yang bermanfaat untuk orang lain. Soleh saja belum cukup, namun jadilah orang yang muslih. Muslih untuk keluarganya, muslih untuk tetangganya, muslih untuk saudara-saudara kaum muslimin, dan inilah orang-orang yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga tauhidkanlah Allah, amalkanlah tauhid itu dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimanapun keadaan kita. Itulah yang terbaik. Siapa yang kondisinya saat ini sedang diuji oleh Allah, itulah yang terbaik. Dan siapa yang kondisinya saat ini sedang diberi nikmat, itulah yang terbaik. Yakinlah bahwasanya Allahul Latiful Khabir, dialah Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Allah mengetahui siapapun hambanya yang berdiri rezeki, siapapun hambanya diuji, dan begitulah seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selalu bergantunglah kepada Allah, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, jangan menjadi orang-orang yang sombong. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, pasti aku akan kabulkan. Wa man lam yas'alillah yaghdab alaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang enggak pernah doa minta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dekatlah yaitu kepada Allah, mendekatlah kepada Allah sedekat-dekatnya. Jangan sampai hubungan kita dengan Allah sangat-sangat jauh. Sebagaimana jauhnya hubungan kita dengan seseorang, maka rasanya akan hampa. Walaupun satu rumah, namun hubungannya jika buruk, maka itu seperti hubungan yang hampa. Demikian juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selalulah menjadi orang-orang yang ikhlas, siapapun kita. Apakah Anda seorang suami, maka ikhlaslah dalam beramal. Kita sebagai suami tidak akan mampu bertahan sebagai suami kepala rumah tangga dengan mencari nafkah, dengan mendidik anak istrinya,
Kalau hilang keikhlasan itu, maka kita tidak akan sanggup memikulnya. Dan juga Anda sebagai istri, wahai muslimat, dengan seabrak pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, melayani suami, pekerjaan rumah tangga, jika engkau tidak ada keikhlasan dalam hatimu, maka engkau tidak akan mampu bertahan, yaitu sebagai hamba Allah Ta'ala. Ikhlaslah dalam beramal seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan jika kita semuanya kaum muslimin mendapatkan nikmat, siapapun kita, maka ingatlah bahwasanya itu adalah karunia dari Allah Ta'ala. Pujilah Allah dengan hati kita, lisan kita, dengan anggota perbuatan kita. Jangan kita sombong merasa ini adalah kepintaran saya, ini adalah kecerdasan saya, dan sebagainya. Ingatlah firman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bahwasanya apapun nikmat yang ada pada dirimu, semuanya dari Allah, bukan dari makhluk, bukan dari kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah firman Allah Ta'ala, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Zikirlah kepadaku, kata Allah, ingatlah kepada aku, pasti aku akan mengingat kalian. Dan juga bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga ketika kita mendapatkan nikmat, mencapai apa yang kita inginkan sesuai dengan harapan kita, yakinlah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, aku akan tambah nikmat-nikmat itu. Namun jika kalian kufur, ingatlah inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Bisa jadi Allah mencabut barokahnya, mencabut nikmatnya. Wal iyad billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kita seluruhnya dalam kondisi mengamalkan tauhid ketika diuji dengan kehilangan seseorang, dengan kehilangan harta, pekerjaan, dengan kemalangan dan lain sebagainya, maka jangan putus harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah dan kuatlah kesabaranmu. Raihlah pahala dengan sabar, karena ibadah bukannya salat, puasa, zakat, haji. Ibadah juga dengan syukur, ibadah juga dengan sabar. Dan yakinlah bahwasanya Allahu ahkamul hakimin. Dialah Allah yang paling adil di antara yang adil, dan dialah Allah tidak pernah zalim kepada hambanya sedikit pun. Dan ingatlah firman Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Apapun musibah yang menimpa kita, semuanya adalah dengan izin Allah. Orang yang sabar, orang yang yakin dengan Allah, mengembalikan semua urusannya kepada Allah, dia tidak akan mencari kambing hitam, dia tidak akan mencari-cari aib orang lain, namun dia justru melihat dirinya sendiri dan yakin semuanya kepada Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang mengimani semuanya dari Allah, maka yahdi qalbah, Allah akan memberikan ketenangan dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Kenapa? Karena Allah mengetahui segala sesuatu. Dan juga ingatlah firman Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian, semuanya adalah karena ulah tangan kalian sendiri, ulah kita sendiri. Maka ketika kita diuji, muhasabahlah kepada Allah. Mungkin ini adalah bagian dari dosa-dosa kita yang Allah ingin ampuni. Mungkin ini adalah bagian dari keinginan Allah agar kita naik derajatnya di sisinya. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak orang-orang yang melakukan kesalahan. Oleh karena itu, yakinlah sekali lagi firman Allah Ta'ala yang lain, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah bahwasanya tidaklah musibah yang menimpa kecuali itu adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana, dialah pelindung kami, dialah pelindung kita. Pasti Allah Maha Adil dan tidak pernah zalim sedikit pun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan orang-orang yang mukmin selalu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga ketika kita dalam kondisi terpuruk, ketika kita mengikuti hawa nafsu kita daripada Allah dan Rasulnya, ketika kita selalu terus-menerus dalam dosa, maka segeralah bertaubat kepada Allah, segeralah mohon maaf kepada Allah Ta'ala, segeralah mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan jangan ditunda-tunda. Janganlah kita tertipu dengan luasnya rahmat Allah, sehingga kita menganggap Allah maha luas ampunannya, sehingga kita menunda-nunda taubatnya. Ingatlah firman Allah Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang melakukan perbuatan fahisyah atau menzalimi jiwa mereka sendiri, mereka segera langsung dzakarullah, mereka ingat kepada Allah, ini adalah dosa, ini adalah haram, ini adalah perbuatan yang dilarang, dan segera dia ingat betapa besarnya Allah, betapa tingginya
Allah Subhanahu wa taala dan betapa qala Allah taala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai kaum mukminun, sungguhnya atau agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga Allah sangat bahagia, sangat gembira dengan taubatnya hambanya, melebihi seorang yang bahagia ketika menemukan tunggangan yang hilang, menemukan bekal-bekal yang hilang, menemukan kendaraan yang hilang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah. Allah lebih bahagia dengan taubat hambanya daripada salah seorang di antara kalian ketika kehilangan bekalnya, kendaraannya, kemudian menemukannya di tanah yang sangat luas. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita selalu menjadi hamba-hamba Allah, bukan menjadi hamba-hamba selainnya. Jadilah kita orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah dalam setiap keadaan. Siapapun kita, dimanapun kita, bagaimanapun keadaan kita, apakah kita dalam kondisi nikmat, dalam kondisi diuji oleh Allah Ta'ala, atau kondisi terpuruk dengan dosa-dosa kita, jadilah hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya, selalu bersabar, menguatkan kesabarannya, dan selalu bersegera beristighfar. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma aslih ahwalahum, Allahumma ansurhum, Allahumma wahid sufufahum, Allahumma wahid kalimatahum wa dammir a'da'ahum tadmira ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Backlight. Nah, kalau sudah difixkan gini baru. Iya. Enggak bisa digini. Kan ini Pak tinggi. Mungkin dikit gitu. Ulang Pak. Pun. Lurus ya.
Kalau tidak ada nama wis. Iya, nama apa kalau kamu oh iya betul lagi. Enggak, tadi pendek ini lagi. Segitu. Ini ring.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nanti warahmatullahi live chat. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah salat Idul Adha 1445 Hijriah, sebelum kita melaksanakan sholat Id dan menjalankan zakat, dari panitia Masjid Imam Syafi'i akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah jumlah perolehan amanah hewan kurban sampai hari ini adalah 2 ekor sapi dan 30 ekor kambing dan domba, yang insya Allah akan dilakukan penyembelihan pada hari Selasa besok pagi tanggal 18 Juli 2024 atau bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1445 Hijriah. Kemudian yang bertindak sebagai imam dan khatib pada pagi hari ini adalah Ustaz Jadi Rawat Al-Sihbullah Ta'ala. Mari kita dengarkan sama-sama khutbah dan sholat Id. Kemudian untuk selesai acara nanti panitia menyediakan sarapan pagi, jadi mohon para jemaah untuk tidak langsung pulang, kita ramah-ramah dulu sama-sama menikmati sarapan. Demikian pengumuman dari kami. Marilah kita sama-sama menunaikan sholat Id. Kesini.